Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayani Lala Sukma, NPM 202111193. Saya akan membahas tentang mediasi. Pengertian mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga atau mediator yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Tahap proses mediasi. Pertama, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan semua perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. 2. Dalam waktu 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan semua perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. 3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. 4. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. 5. Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Keuntungan mediasi. Yang pertama, penyelesaian bersifat informal. 2. Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri. 3. Jangka waktu penyelesaian pendek. 4. Hasil yang dituju sama menang. 5. Aturan pembuktian tidak perlu. 6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial. 7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif. 8. Komunikasi dan fokus penyelesaian. Hak para pihak memilih mediator. Dalam proses mediasi, penanganan perkara dapat memilih mediator yang akan memediasi mereka. Mediator yang dapat dipilih adalah 1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan. 2. Advokat atau akademisi hukum. 3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. 4. Hakim majelis pemeriksa perkara. 5. Gabungan antara mediator. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para pihak mediator sendiri. Hak mediasi mencapai kesepakatan. A. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dari mediator. B. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. C. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikat tidak baik. D. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. E. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. F. Jika para pihak tidak mengendaki kesepakatan perdamaian, dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. G. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pengawas. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat
tidak dapat dilaksanakan. Dalam kondisi ini, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Dalam hal 1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya, atau para pihak dinyatakan tidak beretikat baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.